Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, kenalin dulu, kami ini dari Organisasi Kemahasiswaan Cyber Security Community. Untuk kelompoknya, kami dari kelompok 4B, Program Pengabdian kepada Masyarakat yang mengandung judul The Dark Side of the Internet. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut nih soal materi yang bakal kita bawain, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari aku ya. Nah, nama aku itu Okta Nabila Syadini. Kalian bisa panggil aku Okta dan aku dari jurusan Information Systems. Nah, selanjutnya ada aku, Karisa Jared Salim, dari jurusan Creative Entrepreneurship. Nah, terakhir ada saya Denis Lim Kamhol dari jurusan Computer Science. Nah, teman-teman tadi kan udah denger perkenalan dari kakak-kakaknya. Sekarang kita mau langsung aja nih masuk ke dalam materinya. Untuk materinya kita bakal ngebahas soal cyber attack cases in history. Untuk lebih lanjut, kita bakal bahas soal Adobe Data Breach in 2013. Untuk pertama-tama, tentunya bakal aku bawa dan kita bakal ngebahas soal Adobe Company Profile. Boleh di next, Kak? Nah, Adobe Company Profile. Yang pertama itu Adobe adalah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia saat ini, teman-teman. Dari sekian banyak perusahaan perangkat lunak, Adobe adalah yang paling besar. Dan mereka itu fokusnya di bidang animasi, bidang grafis, video, dan juga fokus di pengembangan web. Untuk Adobe sendiri didirikan oleh John dan juga Charles pada 1982. Untuk tempatnya, saat ini mereka berpusat di California, Amerika Serikat. Dan Adobe sebagai perusahaan yang udah tumbuh sejak lama dari 1982, otomatis sudah memiliki banyak produk yang udah familiar nih teman-teman di telinga kita. Ada beberapa hal yang mereka hasilkan nih sebagai contohnya, ada Photoshop, ada Illustrator, After Effects, Lightroom, dan juga masih banyak produk-produk lainnya yang bisa teman eksplor lebih lanjut. Kemudian bolehkah dilanjut? Nah, sebelum masuk ke kasus Adobe Data Breach-nya, aku bakal jelasin dulu tentang data breach-nya sendiri. Nah, jadi data breach itu adalah salah satu dari jenis cyber attack di mana data sensitif yang rahasia dan dilindungi itu telah diakses dan diungkapkan dengan cara yang tidak sah atau ilegal. Pelanggaran ini dapat terjadi di berbagai ukuran organisasi, dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. Salah satu perusahaan yang pernah mengalami data breach adalah Adobe. Nah, kasus yang terkenal ini menjadi salah satu yang terbesar dari skala yang dilihat dari skala kebocoran dan target penyerangannya. Nah, jadi kasus ini tuh mulainya dari karena ada kesempatan yang diambil oleh Pertasia ini, sistem Adobe yang sempat berpindah dari lisensi produk menjadi berbasis cloud pada tahun 2011 hingga 2013, sehingga memudahkan peretas untuk mengakses source code produknya. Selain itu, masalah kebocoran data ada juga potensi berbahaya lainnya, yaitu phishing. Dengan cara peretas membuat sistem yang menyerupai produk setelah menyisipkan dengan malware dan memancing pengguna untuk mengaksesnya dan mengisi data pribadi mereka yang akan disimpan oleh peretas. Boleh di next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kronologi dari Adobe Data Breach yang terjadi pada tahun 2013. Nah, awalnya pada tanggal 3 Oktober tahun 2013, diumumkan bahwa database perusahaan yang mencakup data sebanyak 38 juta pengguna telah dibocorkan secara tidak bertanggung jawab setelah ditemukan seminggu sebelumnya oleh seorang whistleblower yang juga merupakan seorang security expert, Alex Holden. Source code diduga diakses oleh pelaku pada pertengahan Agustus pada tahun yang sama untuk mencari kelemahan pada sistem. Ia menemukan data yang bocor sebesar 40 GB pada server yang dijadikan sarana pembobolan oleh kelompok dan pada kasus serupa dengan target yang berbeda. Data yang dicuri termasuk nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, dan nomor kartu pembayaran transkripsi serta tanggal kedaluarsa milik pelanggan produk Adobe. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal motif dari para pelaku kejahatan. Nah, jadi para pelaku itu mereka mengakses source code pada produk Adobe yang mereka ambil secara ilegal.
Kemudian dari produk ilegal itu mereka cari kelemahan yang ada di sistemnya. Setelah mereka dapat nih kelemahan sistemnya, mereka manfaatin buat meretas data pribadi dari para pengguna. Buat pencurian source code itu termasuk dari perangkat lunak server web Adobe Cold Fusion, itu berakibat pada kerugian yang sangat besar dan juga menyebabkan masalah finansial bagi pelanggan dan juga perusahaan. Mereka, para peretas, juga dari kejadian ini mengembangkan zero day exploit dari source code Cold Fusion. Nah, akibatnya apa? Akibat dari eksploitasi produk server web Adobe Cold Fusion ini, itu menyebabkan ribuan situs berhasil disusupi dan mereka kehilangan lebih banyak lagi data dan mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar dari sebelumnya, teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya ada alasan mengapa perusahaan merugi akibat kasus ini. Jadi Adobe dituntut atas kasus ini di 15 negara bagian dan didenda hingga 1,2 juta dolar dalam kasus ini sebagai hasil dari tuntutan pengguna jasa yang datanya telah bocor. Mereka menganggap perusahaan belum mengambil langkah pencegahan yang cukup kuat untuk mencegah kasus ini terjadi sebagai bagian dari kewajiban perusahaan, yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen. Boleh di next. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang kerugian perusahaan yang sudah disebutkan tadi, dan juga kerugian yang dihadapi oleh perorangan, yaitu pelanggan dari Adobe. Selain reputasi perusahaan yang rusak, akibat serangan ini, pengguna layanan juga dirugikan dengan bocornya data sensitif mereka yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kebiasaan pengguna yang memakai kata sandi yang sama di berbagai akun juga memudahkan peretasan, karena para peretas bisa menggunakan kata sandi tersebut untuk mengakses akun-akun mereka, sehingga dampak yang dirasakan berbeda antar pengguna. Selain kata sandi yang sama, peretas juga mampu membobol akun dengan kata sandi yang memiliki motif yang serupa, misalnya identik dengan identitas pengguna berupa tanggal lahir dan alamat, sehingga memudahkan mereka untuk menebak kata sandi pada akun tersebut. Selanjutnya, Nah, yang terakhir kita bakal membahas soal penanganan kerugian atas kejadian kebocoran data yang dilakukan oleh Adobe. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Adobe sebagai bentuk penanganan kerugian, yaitu yang pertama, mereka mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menangani dan untuk menanggulangi kasus serupa agar hal ini tuh supaya di masa depan itu tidak terjadi hal yang sama dengan yang telah terjadi di tahun 2013 ini. Jadi bisa dibilang ini juga solusi sekaligus tahap untuk melakukan prevention. Nah, kemudian mereka juga mengimbau para korban untuk mengganti kata sandi, terutama jika para korban itu memiliki akun-akun lain dengan kata sandi yang sama dengan kata sandi yang mereka gunakan pada produk Adobe mereka. Lalu, langkah lain yang diambil oleh Adobe yaitu mereka menawarkan langganan yang cukup panjang, yakni selama 1 tahun gratis untuk program pemantauan akun bank kepada pelanggan yang telah mengaitkan akun Adobe mereka dengan bank. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya itu adalah materi singkat yang kelompok kami sampaikan. Nah, gimana nih? Apakah teman-teman udah paham? Nah, untuk memastikan bahwa teman-teman udah paham soal materi yang kita bawakan, kita telah menyediakan 5 soal kuis mini atau kuis singkat yang bisa teman-teman kerjakan sekarang. Dan untuk 5 soal ini kita kasih waktu 20 detik untuk menjawab ya teman-teman. Oke Kak, boleh kita langsung kasih soalnya ya kepada teman-teman dan semangat ya teman-teman buat ngerjain kuisnya.
Akhir aku mau nyimpulin materi yang udah kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama data breach itu apa? Data breach itu adalah salah satu dari beragam jenis cyber attack yang dimana data sensitif, rahasia, atau dilindungi yang diakses atau diungkapkan dengan cara yang tidak sah atau ilegal. Pelanggaran data dapat terjadi di berbagai ukuran organisasi, dari bisnis kecil maupun perusahaan besar. Salah satu korbannya yaitu Adobe. Akibat dari masalah ini, Adobe didenda hingga 1,1 juta dolar sebagai hasil dari tuntutan pengguna jasa yang datanya telah bocor. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk menghindari terjadinya data breach. Yang pertama yaitu membatasi akses ke data penting. Kedua, update software secara teratur. Ketiga, melakukan pelatihan kesadaran keamanan kepada staf. Dan ada berbagai cara lainnya. Nah, sekian penjelasan kelompok kami mengenai kasus cybercrime Adobe Data Breach yang terjadi pada tahun 2013. Diharapkan kita semua dapat lebih menjaga keamanan dan privasi kita di dunia cyber ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.